Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya untuk membahas emiten punya teman-teman, tapi sebelumnya saya cuma minta 4 bank itu aja teman-teman ya, sudah dibahas setiap harinya. Selebihnya itu emiten yang dibahas ada milik teman-teman sendiri. Baik, ada dari Bro Agus ya, Agus Doyok 5201. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas Nine katanya ya. Kedengarannya seperti sedang sakit, mudah-mudahan sehat kembali, amin. Ya teman-teman nih lagi diuji dengan suara serak teman-teman ya, seperti habis konser. Tandanya Tuhan masih sayang teman-teman ya. Makasih ya Bro Agus ya atas komentarnya, nanti kita bahas Nine ya. Terus dari Bro Channel Martabak ya 2136, terima kasih atas super tanknya ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Dari Bro DHS 1995, Bahit ya, Bahit cenanya. Kita catat dulu ya Bahit. Oh, Bahit udah masuk itu ya, udah masuk. Terus dari Bro Eko Hermawan ya, ikut menyimak, terima kasih sama-sama. Dari Bro Rio Agung, kaki, oh kaki belum masuk ya. Kita masukin ke watchlist dulu ya. Terus dari Bro Reza Ahmadi ya, terima kasih sharingnya sama-sama ya Bro. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Bro Adrianus Rinaldi ya 3030, BNBR. BNBR sudah masuk watchlist ya. Baik teman-teman, saya sudah masuk watchlist semua ya. Tinggal dibahas aja teman-teman ya. Apia, nanti kita bahas Apia ya. Dari Sis Apia Sinerid ya 1730. Soalnya terdengar agak serak, semoga cepat sembuh. Amin. Betul ya, Sis. Makasih atas doanya. Dari Bro Rodin Mas, terima kasih bertanya. Sehat selalu Bro. Gocapan Wahyana Manggung. Ya, betul lagi menampakkan diri ya. DKH mau dibawa ke berapa nih? Dia mau dibawa ke harga listingnya, teman-teman ya. Ini dari Bro siapa nih? Dari Bro akun Mobil Legend. Dilema banget hari ini, jual BFS udah hold lama di DSFI dan pindah ke DKH. Walau cuan di DKH tapi ngenes, lihat begitu lepas DSFI langsung naik. Terandang buat kapital under 10 juta. Menurut Ang bagusnya DP diversifikasi atau split atau mending all in. Minta bahas alasan sarannya. Nah teman-teman, saya selalu menyarankan kepada teman-teman ya, ambil LQ45. Terus cara masuknya sedikit-sedikit aja. Kalau teman-teman pengen cepat up, ambil emiten yang baru masuk ke MA 200 ya. Baru masuk ke MA 200. Posisinya kalau teman-teman suka di bawah begini kan nih. Contohnya emiten apa ya? Nanti saya rekomendasi lagi. Pokoknya cari emiten LQ45 atau second liner tapi yang berfundamental baik ya. Ambil emiten yang MA 200 itu sudah mulai di bawah candle semuanya teman-teman. Tapi baru masuk, pasti ada teman-teman ya. Terus lihat isiannya. Tapi masuknya jangan sekaligus. Nyicil aja. Pas merah, nyicil. Pas merah, pas hijau udah biarin dulu. Kalau sudah naik udah. Teman-teman tinggal tentukan take profitnya berapa. Ya, seperti itu. Saya sering melakukan seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Biar saya pun punya harga baik. Nanti kalau sudah punya harga baik, teman-teman tinggal enak, tinggal ya udah tinggal simpen, tinggal target ke harga berapapun teman-teman bisa melakukan hal itu. Dan saran saya itu jangan tinggi-tinggi dulu targetnya teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa dapat di legend dulu deh gitu ya. 5, 10 bertahap aja teman-teman ya. Kita akan panjang di bursa ini, jangan sampai teman-teman punya dana pas-pasan gitu kan, masuk all in akhirnya tergerus terus portofolio teman-teman ya. Hati-hati itu teman-teman ya. Sebab saya dulu waktu masuk di bursa juga seperti itu. Jual yang ini kagak naik-naik, pindah ke yang ini naik. Jual yang ini sama juga, diperkirakan akan naik malah turun. Akhirnya cut loss lagi, cut loss lagi. Dulu saya seperti itu. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman, jangan terlalu banyak emiten. Ambillah emiten yang berfundamental baik aja dulu ya. Nah selepas itu teman-teman sambil berlatih.
Kalau teman-teman mau scalping-an, teman-teman, ambil time frame yang 1 menitan dulu deh. 1 menitan biar pola latihannya enak tuh, ngambil sedikit pun teman-teman sambil belajar aja. Berjalan sambil belajar gitu aja teman-teman ya. Terus untuk diversifikasi atau split, saya pikir sih lebih baik fokus dulu 1 emiten teman-teman ya. Fokus 1 emiten dulu, nanti setelah, sudah mulai hijau udah. Dan, sedikit-dikit aja dulu teman-teman, jangan bernafsu dulu. Teman-teman harus menahan diri dulu ya, harus menahan diri dulu. Jangan sampai teman-teman itu, wah mau naik nih, mau naik, biarin aja mau naik mah, yang penting sedikit-sedikit aja dulu. Karena kita akan, di bursa ini jangan sampai sebentar. Karena kalau teman-teman sebentar kapok, akhirnya datang 1.000 seperti teman-teman ya. Teman-teman harus bertahan di bursa seperti ini. Sekarang juga kan lagi lumayan bagus teman-teman ya, lagi rally menuju 8.000 ya. Lumayan teman-teman ya. Biasanya emiten-emiten ini berfundamental baik suka di-up teman-teman ya. Ya teman-teman, saran saya seperti itu ya. Jadi teman-teman lebih baik satu fokus ke emiten satu fokus, tapi nyicil dikit-dikit. Ambillah emiten yang eh istilahnya pas mau masuk ke MA 200 aja, tapi posisinya yang ada di bawah. Pasti ada teman-teman, pasti ada emiten yang seperti itu ya. Pasti nemu teman, sembari menemu sambil sambil berjalan aja teman-teman ya. Carilah LQ45 atau enggak Kompas 100 tuh teman-teman ya. Carilah emiten-emiten yang sudah mereka itu udah ada hitung-hitungannya teman-teman ya. Kita tinggal nerusin aja, beli ketika MA 10 di bawah candle menuju ke atas dan upayakan MA 200 di bawah candle. Saya pikir itu tidak lama lagi biasa suka di-up teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Dari Bro Erlan Maulana ya, nanti kita bahas ya untuk MPPA sama MLPA ya, sekalian nanti ya. Terus dari Bro Riandino ya, udah jual JAR Tower Apek lalu masuk Jati apakah menuju ATH terbaru? Oh udah di itu ya, Jati oh udah masuk watchlist ya, tinggal dibahas aja. Oke teman-teman, kita bahas langsung aja ya. Untuk IHSG kita bagus teman-teman hari ini luar biasa. 2, berapa? 2,44 ya. Persen naik teman-teman ya. Dikit lagi teman-teman menyentuh 8.000 ya, tinggal berapa persen lagi. Oke, kalaupun koreksi wajar lah teman-teman ya. 2% lagi teman-teman, 2-3% lagi lah ya. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan kata BI itu targetnya 8.000. Berarti tinggal berapa hari lagi nih? Ke-17, 5 hari lagi ya, seminggu lagi. Mudah-mudahan target BI tercapai. Nanti habis itu bagaimana tuh? Kan ini ATH teman-teman ya. Harga tertinggi yang baru berarti teman-teman ya. Kalau 8.000 itu harga tertinggi yang baru ya. Jadi lumayan lah teman-teman, mudah-mudahan sih tahun ini tercapai ya. Walaupun posisi si Poren sebenarnya baru masuk teman-teman. Nah, Poren posisi baru masuk teman-teman ya. Di harga atasnya Poren baru masuk luar biasa. Ini kayaknya ada calling-calling dari ke Poren teman-teman ya. Wai 17 Agustus wai katanya. Hari ini Poren net buy bagus ya, 2,2 triliun teman-teman ya. Kedua tertinggi ya, tuh hampir di sini teman. Bulan apa nih? Bulan Mei ya. Bulan Mei dia sudah mulai ngambil teman-teman ya. Bulan Mei juga sama nih, sampai 2 sekian triliun gitu ya. Ini bagus teman-teman ya. Dan hari ini 18,1 triliun transaksi di bursa, BI sangat senang sekali. Transaksi untuk pembelian 6,6 triliun dan penjualan 4,4 triliun. Keren teman-teman ya, dikit lagi lah, pas banget di tanda kenaikannya ya. Bagus berarti teman-teman ya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar teman-teman ya. Yang tidak bisa saya balas dengan apapun ya, kecuali doa agar teman-teman diberikan kesehatan terus. Yang telah memberikan doa juga terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan donate ya berupa super tank. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, ya saya lagi dibahas. Mudah-mudahan ya sebelum tanggal 17 kita merayakan hari kemerdekaan kita dengan 8.000 teman-teman ya. Oke, kita langsung aja bahas 4 bank dulu ya. Ada, tunggu sebentar ya. Ada saran nih dari teman kita dari Bandar Lampung 5310 ya.
bahas saham BBTN bareng sama 4 bank rutin. Terima kasih kalau dibaca. Nanti kita bahas ya mudah-mudahan. Saya pingin punya 2 teman-teman ya. Pertama kita bahas 4 bank, terus kita akan bahas lagi mungkin bank-bank di bank-bank bank-bank yang disinyalir oleh BBTN, BRIS teman-teman ya. Mungkin itu di sesi keberapa teman-teman gitu ya. Saya akan rutinkan dulu untuk 4 bank ini konsisten. Saya baru 2 yang konsisten teman-teman ya untuk umum ya. Maksudnya informasi umum aja ya. Yang pertama adalah yang diakumulasi sama Foren itu juga atas usulan dari teman-teman. Terus yang kedua ya ini bank ini. Kalau 4 bank ini dari saya teman-teman ya. Saya ingin 4 bank terus dibahas biar lihat perkembangannya. Terus yang top losser ternyata kebanyakan yang top losser itu yang bid dan opernya itu kurang baik teman-teman. Mungkin nanti akan saya pilih deh teman-teman ya. Akan saya pilih dari emiten-emiten punya teman-teman semuanya gitu ya. Mungkin agak random dikit tapi yang agak lumayan teratas lah teman-teman ya. Karena ini IHSG kita itu kan belum dicabut untuk penurunan 15%-nya ya. Kan harusnya mah simetris kan sekitar kalau yang naik 20 ya 20, 25 ya 25, penurunan 30 ya 30 teman-teman ya. Belum simetris lagi. Terima kasih atas sarannya, nanti kita bahas untuk BBTN ya. Mungkin ada bank lain kayak BBYB, BBTN, BRIS dan lain sebagainya akan kita bahas juga, tenang aja ya. Saya masukin waktu dulu ya. Mudah-mudahan bisa dibahas ya BBTN. Oke. Baik teman-teman, langsung ke BBRI dulu ya. BBRI luar biasa hari ini ya. 6,30% naik teman-teman, luar biasa. Seperti biasa dia meninggalkan gap dan target kenaikannya sudah dicapai. Targetnya bukan di situ teman-teman ya, tapi di angka 4.450. Ini teman-teman kalau kejadian ke MA 200 sampai ke tanda kenaikan 4240 teman-teman ya. Dan dia diam teman-teman ya. Dan dia diam, tidak mau turun lagi dari MA 200-nya. Inilah asal muasalnya mungkin teman-teman, asal muasalnya bank akan uptrend teman-teman. Karena satu, si Bandar Poren sudah mulai masuk lumayan sekitar 718 hari ini kan. Ditopang dengan IHSG kita yang sudah mulai 2 triliun gitu per hari ini. Nah, mudah-mudahan ini sudah mulai break MA 200-nya, tidak mau turun lagi dari MA 200-nya. Kalau dia turun lagi dari MA 200-nya berarti ya mungkin ada penurunan sebentar lagi, mungkin bulan Agustus bulan saatnya untuk 4 bank. Tapi teman-teman menyaksikan sendiri setiap harinya untuk pembahasan BBRI ini teman-teman ya. Banyak lika-likunya, kemarin ada pengambilan, ada pembuangan lagi, sekarang sudah mau diambil lagi. Ya, teman-teman mudah-mudahan yang ini dia sudah mulai break ke tanda, ini bukan target ya, ini tanda kenaikan. Targetnya ada di angka 4.460 dulu nih ya. Yang pertama nanti selanjutnya, nah di sini teman, ini target-target selanjutnya setelah melewati MA 200 dan melewati target yang tanggal 11.07 tahun 2025. Jadi ini hanya tanda-tanda kenaikannya aja. Artinya step yang harus dilewatin teman. Ini bukan belum, kalau saya sendiri belum saatnya take profit gitu kan. Mungkin kalau yang scalping bolehlah teman-teman ya. Karena banyak dari teman-teman kita juga yang modalnya besar untuk scalping di Big Bang, terus di emiten-emiten LQ45 hanya ngambil 1 atau 2% aja sudah cuan, itu luar biasa teman. Karena modalnya besar. Oke teman-teman, seperti itu ya, bagus ya sekarang ya si Foren sudah masuk lagi, Bandar Lokal pun masuk, tanda kenaikan sudah mulai dilewati 1. Walaupun dia meninggalkan tanda penurunan, tapi emang biasa teman-teman ya, si BBRI ini emang loncat kodok teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk BBRI bagus, mudah-mudahan bisa nembus MA 200 ya teman-teman ya. Lanjut ke emiten mana teman, BMRI ya. BMRI. Kita cek BBRI di sini sudah mulai melewati garis tengah enggak? Ya, belum teman-teman ya, belum melewati garis tengah, masih posisi murah berarti teman-teman ya. Oke, nah BMRI agak jauh nih teman-teman ya. BMRI agak jauh tapi tanda kenaikan sudah mulai ditembus juga.
MA10, MA20-nya menuju ke atas walaupun dia meninggalkan jejak penurunan, biarin aja ya. Sengaja saya kasih tanda penurunan. Biar udah turun kembali. Step 1, step 2 sama seperti kenaikannya. Kita berupaya seimbang, teman-teman ya. Jadi ini belum menembus tanda kenaikannya dan belum break, teman-teman ya. Di harga tertinggi sebelumnya, baru yang kecil-kecil doang yang sudah dilewatin. Nah, kalau ini targetnya yang pertama di bawah MA 200. Karena MA 200 ke harga sekarang itu agak lumayan sedikit jauh gitu, teman-teman ya. Makanya target yang pertama di angka 5325, teman-teman ya. Nah, ini nanti setelah ke MA 200-nya ketembus, baru disinilah targetnya, teman-teman ya. Di angka 6250, teman-teman, target untuk BMRI, teman-teman. Hari ini pun foreign keren 511,5 miliar masuk ke BMRI. Keren, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan besok ke angka 4970 ya untuk menuntaskan tanda-tanda kenaikannya. Lanjut ada BBNI, BBNI, BBNI. Oh, BMRI, cek dulu BMRI, teman-teman ya. Posisinya di mana? Posisinya di mana? Jadi enak kalau ada punda cat ya. Masih pas banget di harga tengah, teman-teman ya. Pas banget di harga tengah untuk BMRI. Kita cek BBNI, wis pas banget di targetnya, teman-teman ya. Nah, kayaknya dua nih, BBNI sama BBRI ini yang sudah mendekati MA 200-nya. Ini targetnya sudah tercapai ya untuk BBNI. Nah, ini saya kasih tanda kenaikan dua ya. Di angka 4540, 4590 dan di angka 4870. Harus dipastikan dia tembus MA 200 dulu ya kalau ke sini. Kalau dia hanya ditahan di MA 200, terus dia ada penurunan lagi, cenderung dia akan sideways di harga bawah kembali. Di penentuan nih, teman-teman ya. Penentuan nih tanda penurunan saya bikin lagi ya, biar nanti sudah mulai dilewatin lagi, teman-teman ya. Artinya oke, mau turun kembali, teman-teman ya. Oke, teman-teman, BBI ini bagus ya untuk pungutan pun. Walaupun sedikit ya, net buy-nya sekitar 1,1 miliar. Tapi menandakan bahwa BBNI lagi di up, teman-teman ya. Pas banget di hari targetnya. BBNI pas banget di harga tengahnya, kita cek untuk plat biru. Plat biru. Kita sifat biru masih kena di harga mahal, teman-teman ya. Nih, tuh teman-teman masih di harga mahal dia mah. Nah, tuh ya. Gak mau turun sama sekali ke harga tengah pun, teman. Padahal kalau ke harga tengah banyak yang ngerontok, teman-teman ya. BBCA bagi bagus nih. BBCA itu tiga tanda kenaikannya dilewatin. 1, 2, 3. Wah, nih kalau udah ini dikit lagi nih, teman-teman ya, ke MA 200-nya tanda penurunan saya bikin di sini ya, 1 ya. Nah, 8525 tanda penurunannya. Jadi 3 tanda kenaikan dilewatin, tinggal 1 lagi nih. Targetnya sini, teman-teman dia nih. Nah, ya. Jadi di atas MA 200 sedikit ya. Kalau dia cenderung nyampe sini, tidak balik lagi, saya pikir sih tandanya uptrend. Tapi kalau dia masih turun kembali, tidak mau, ya tanda penurunan bisa dilewati lagi 8525-nya, teman-teman ya. Dan per hari ini semakin meningkat ya untuk pungutan di bandar foreign-nya 569,3 miliar. Bandar lokal pun ngambil. Dan ini adalah beberapa hari ini adalah foreign sudah mulai masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukanlah habis, teman-teman, tinggal sedikit. Berarti 4 hari yang aktif, teman-teman ya. Si foreign sudah mulai ngambil kembali. Bandar lokal pun sama, teman-teman ya. Oke lah, teman-teman, targetnya tersampaikan ya. Nanti tinggal tunggu aja dia lepas daripada MA 200 atau tidaknya. Kalau tidak lepas, fix dia mau menunjukkan kenaikan di harga yang lebih tinggi lagi di bulan Agustus ini ya. Nah, sudah teman-teman ya, BBRI, BBCA dan 4 bank ini sudah. Kita akan membahas emiten punya teman-teman ya. Yang pertama ada Buka, teman-teman ya. Kita cek Buka dari Bro Baron Jaya ya. Saham Buka, maaf ya teman-teman, sudah lama ya baru dibahas ya. Dari Bro Ari juga nih ya. Buka dong katanya. Oke, kita cek Buka ya. Buka ini masuknya ke grup MTech, teman-teman ya. Karena saham MTech ada di sini lumayan banyak. Buka lagi rally, teman-teman ya.
Teman kita tuh yang punya harga di bawah mah teman-teman ya, sudah mulai di harga bawah, bahkan, sebelum saya, apa namanya, ngebahas ini nih, teman kita sudah punya di bawah banget ya. Oke, target saya sudah tercapai dengan baik, saya hapus aja ya, dan saya kasih tanda juga untuk pencapaiannya, tercapai. Nah, ini saya keterangan gini teman-teman ya. Nah, ini keterangannya nih. Nah, ini ya salah satu ini. Nah, di dua keterangan ini ya. Kenapa saya kasih keterangan ini? Emiten yang dilongsorkan sejak listing, ada potensi bisa ke harga listing lagi. Cek harga listingnya berapa coba teman-teman ya. Nah, teman-teman dia punya dia nih. Tuh, dia itu emiten yang dilongsorkan teman-teman ya. Sampai ke harga mentok ya, sampai ke harga mentok. Asal teman-teman kuat bertahan aja di bursa ya. Mudah-mudahan mengalami sampai ke level 1.000 lagi si buka ini. Nah, targetnya ke harga murah dulu ya, 260. Saya punya enggak 290? Oh, sampai situ doang teman-teman ya. Berarti ini terakhir dong teman-teman. Terakhir. Kita cari lagi ya tanda kenaikan. Soalnya agak jauh teman-teman ya. Ini tanda kenaikan saya bikin ya di angka 176. Terus ada tanda penurunan saya bikin sengaja kalau dia dilewati atau cenderung ditahan masih aman. Ini masih aman di sini ya, di level berapa nih masih aman. 166 masih aman. Posisi uptrend. Bandar Foreign kemarin jualan tapi sekarang sudah masuk lagi walaupun sedikit. Bandar lokal pun sama. Kalau dia terjadi sideways terus agak turun dikit akan cenderung baik ya. Kenapa baik? Biasanya teman-teman harus mengumpulkan dulu di sini tenaganya, atau teman-teman yang mau take profit, mau ngambil barang, mungkin bisa ngambil di sini dulu, atau mau jualan nih banyak juga silahkan. Sudah diterima dan siap ditahan teman-teman ya sama si bandar lokal ataupun foreignnya atau bandar yang lainnya teman-teman ya. Dan per hari ini dibikin doji ya. Jadi batas penurunan ke harga bawah itu di sini teman-teman ya. Hati-hati aja kalau sudah lewat 152-nya ya. Itu adalah tanda penurunan sampai sini ya. Karena sudah lewat daripada MA 200-nya. Oke, kita cari untuk tanda kenaikannya berikutnya ya. Terjadi pada tahun berapa nih? Pada tahun berapa? 2023. Kita kembali ke masa lalu. Karena saham itu adalah penerapan daripada masa lalu teman-teman ya. Yang harus diselesaikan. Kenapa saya suka dengan PR-PR yang harus dikerjakan teman-teman ya. Cenderung itu baik teman-teman. Baiknya kenapa? Baik untuk penjemputannya. Oke teman-teman kita lanjutkan. Tanda kenaikan berikutnya di mana? Di angka 180 ya. Sini berapa nih? 19200 ya situ ya. Lanjut, tanda kenaikan di level 190. Ya, ini tanda kenaikannya. Ini biru kan? Ya, biru. Lanjut. Ada area gap kecil di angka 199 pas di sini. Di garis ini nih. Nah, 199 ya. Terus ada lagi di mana? Ada lagi di harga di sini aman, aman. Sini satu nih. 214 teman-teman itu untuk tanda kenaikan lagi. Nah, ini teman ada gap nih. Gap yang sangat lebar sekali di angka 244. Itu tanda kenaikannya. Sininya ada nggak? Masih coba saya lihat yang sini. Kepala kembar ya. Kepala kembar itu bukan teman-teman ya. Di level sini teman-teman. 290 302. Saya bikin semuanya dulu deh. Sampai ke level berapa ini ya? Ini gap. Gap sudah ketutup belum ini? Saya ambil yang atasnya ya. 326. Udah sampai 326 dulu deh sampai sini nih. 338 dan saya bikin 2 sengaja di sini. Oke. Nah, itulah teman targetnya ya untuk si buka ini ya. Bahkan namanya ke level atas pun adalah kita selesaikan dikit-dikit dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan di tahun ini tercapai semualah teman-teman ya. Target-targetnya.
Nah, mulai jadi target selanjutnya di mana teman-teman? Nah, sini ya. 180 sudah ya. Di sini nanti di angka 190 target selanjutnya ya. Ya tentunya kalau dia koreksi akan lebih baik lagi, teman-teman ya. Kalau koreksi akan lebih baik lagi. Kenapa? Ya untuk menyusun kekuatan dulu lah teman-teman ya. Bandar lokal jualan, foreign jualan, tapi ditahan di harga atas teman-teman ya. Jadi untuk memaaf harganya lebih mudah lagi daripada diturunkan ke bawah gitu maksudnya. Jadi wajar kalau mereka jualan dulu gitu, tapi ditahan di harga atas itu akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, untuk si buka seperti itu ya, ini ada kemungkinan sampai ke harga listingnya karena emiten yang dilongsorkan. Lanjut ada Nine teman-teman ya, ada Nine nih. Nine dari punya teman siapa nih? Oh dari Bro Agus ya. Oke, makasih ya Bro atas komentarnya. Dan kita akan bahas Nine. Tekno Indonesia. Ya, Nine, target saya sudah dicapai dengan baik, maka akan saya tulis tercapai. Dan saya kecilkan karena sudah tercapai. Oke, kita bahas dulu teman-teman ya. Ini posisi lagi lumayan agak saat-saat krusial sebenarnya teman-teman ya. Kalau sudah di harga pucuk tapi sudah ada penurunan seperti ini sebenarnya krusial. Dia bisa turun loh teman-teman ya. Nah ini saya batasin tanda penurunannya 158 aman ya, 158 aman tuh. Terus dia turun lagi ke level bawah dikit. Di sini masih aman nih. Nah ini masih aman di sana. Nah 1, 2 masih aman, tapi kalau sudah mulai jebol area 110 hati-hati bisa turun ke bawah kembali ya. Tapi dia MA 10-nya sudah ditembus, maaf sorry, MA 200 sudah ditembus sama MA 10. Sekarang sudah dijebolkan juga sama MA 200-nya. Uptrend, teman-teman, harusnya uptrend nih. Target selanjutnya angka 236 dulu, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Karena kemarin kan di sini kan di suspend ya. Dan saya mengingatkan juga bahwa si Nine ini sudah ketinggian, teman-teman ini. Sudah ketinggian gitu kan. Dia diturunkan lagi. Jadi saya sebenarnya harusnya sampai sini aja ngebahas itu sampai yang sini harusnya teman-teman ya. Jadi kalau dikasih harga 236 adalah bonus harusnya gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, dia sudah menyentuh harga atap. Ini harga atap, teman. Di sini harga atap ya. Jadi teman-teman harusnya sudahin dulu ya. Biarkan dia koreksi dulu kalau ingin bagusnya gitu kan. Nah, tetapi di pucuk 3 hari ini teman-teman ya, walaupun ada pembuangan, bandar lokal masih ada di dalam. Bandar foreign oke lah jualan 2 hari. Tetapi per hari ini bandar foreign pun sudah masuk kembali ya. Ada CC 35,5 ribu lot dia ngambil. Biasanya kalau CC ngambil itu suka memaaf harga terus jualan teman-teman ya. Mungkin target ke sini bisa teman-teman ya ke angka 202. Tetapi kalau dia tidak mampu dijebol, malahan dia malah menembus 162, ya teman-teman harus tunggu dulu untuk pengambilan. Mungkin dia akan mengalami koreksi wajar dulu teman-teman ya. Asal jangan kalau sudah tidak wajar ketika sudah melepas daripada MA 200 lagi. Kalau sekarang sudah mulai masuk lagi MA 200-nya. Jadi 238 adalah bonus sebenarnya teman-teman ya. Kalau targetnya sudah sampai sini harusnya gitu teman-teman ya. Tetapi kalau lihat dari si bandar lokal sudah mulai masuk kembali, foreign sudah mulai masuk kembali, saya pikir sih untuk melanjutkan kenaikan minimal ke 200 bisa teman-teman ya. Diberi dikit aja teman-teman ya. Karena ke sini udah pasti ditembus ya. Karena kan gap kecil ini lumayan. Kalau di atas saya tidak punya tanda kenaikan di sini ya. Jadi cenderung kita akan ikutin candle selanjutnya. Oke, ini seperti apa saya memperingatkan ya kepada teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah punya di harga di bawah mungkin oke lah, tahan aja. Tapi kalau teman-teman masih baru punya teman-teman ya, saya mengingatkan bahwa emiten ini sudah menyentuh harga tengahnya. Artinya harga tengah sedikit ke atas itu sudah mulai dijual mahal. Ini agak mahal lah teman-teman, agak mahal. Maka saya bilang kalau harga dari tengah ke atas itu adalah harga premium. Nah, teman-teman harus memikirkan, oh oke,
saya beli di harga mahalnya atau saya beli di harga agak mahalnya. Jadi saya tidak akan all in. Kalau teman suka dan penasaran, silahkan aja ya. Karena pungutan dari seorang bandar forennya bagus dan maaf, bandar lokalnya bagus dan foren pun sudah mulai ngambil kembali setelah kemarin ada penjualan. Oke, teman-teman. Padahal kalau pingin bagus mah nunggu sideways dulu, tunggu smart money masuk ya. Itu akan ada kenaikan lagi, teman-teman ya. Oke, untuk Nene sudah ya. Lanjut ke emiten apa nih? CPRO, kita cek CPRO ya. Dari Bro Madeline Victoria Probestio 809. Hindari CPRO, saham busuk, saham tidur, distribusi besar bandarnya. Tuh, itu dari pendapat dari teman kita. Dari Mas Juan Pratama. Bahas CPRO kuartal 2, infonya retail pada masuk nih di 51. Gak ini apa nih? Buaya apa cicak nih? Terus dari Sis Istiqomah. Hadir, terima kasih atas kehadirannya. Potensi CPRO bagaimana? Mau masuk nih? Terima kasih. Nah, ketika teman-teman masuk ke harga gocapan CPRO, saya selalu mengingatkan, teman-teman sudah ada kemampuan sabar lebih yang tidak. Kalau teman-teman tidak punya kesabaran lebih baik urungkan niat. Kalau teman-teman kekeh penasaran dengan emiten gocapan, silahkan. Informasinya seperti ini. Tanda kenaikan di angka 54. Dan sudah dibikin lagi tanda kenaikan yang baru di level 53. Walaupun sedikit, tapi itulah tanda kenaikan. Buat apa? Setiap dia dilewati, setiap dia ditembus, itu ada upaya untuk uptrend, teman-teman ya. Kalau secara TA karena emiten ini gocapan, MA 200 sudah di bawah candle, teman-teman ya. Nah, terus secara TA MA 20 pun masih di bawah candle, cuman MA 200 masih di tengah-tengah candle nih ya. Dan masih berada di atas sebenarnya untuk di atas harga sekarang gitu ya. Terus teman-teman ya, sebenarnya dia tuh masih punya PR di angka 50-nya nih. Ini PR 50 teman-teman ya. Jadi dia turun open gap di hari berikutnya. Di hari setelah merah, di sini kan 50% di angka 50 kan. Tiba-tiba dia langsung ke angka 51. Nah, itu PR di angka 50-nya teman-teman ya. Jadi masih punya PR. Nah, di sini sudah ketembus nih yang sini. Nah, ini tinggal satu nih teman-teman. Tanda penurunan sudah mulai ditembus. Nah, ini tanda penurunan satu lagi 50. Ini tanda kenaikannya ini di 54 pernah ke angka 56. Targetnya 61 dulu. Karena dulu saya juga pernah teman-teman punya CPRO itu ya. Cuman saya tidak lama. Biasanya dulu teman-teman sebut aktif ketika aktif CPRO aktif ya. Dan saya sudah tahu resikonya ini emiten 50-an saya bilang ya. Tapi saya memanfaatkan gini nih, yang ini waktu di sini nih. Saya memanfaatkan di sini teman-teman ya waktu itu. Jadi saya masuk sedikit. Contohnya di angka 55, nanti jual di angka 60 atau angka 59. Turun ke bawah lagi beli lagi di angka 56, turun di angka jual di angka 58 kan cuma 4% lumayan teman-teman ya. Karena ini memang kalau teman-teman sedih perhatikan di sini nih ya. Ini bid dan opolnya tebal teman-teman tuh. Ini disukain sama foren. Kenapa disukain sama foren? Karena bid dan opolnya tebal ya. Makanya dia asik jualan teman-teman tuh. Si bandar foren itu asik jualan, disukain sama foren ini teman-teman. Makanya si foren jual belinya di sini enak. Jadi bisa ngebuang 100.000 lot, 200.000 lot, 500.000 lot, bahkan bisa ngejuang sampai 1 juta lot gitu kan. Jadi enak sebenarnya. Ini foren sangat suka sebenarnya ya. Ini fundamental kemarin yang 45 sama 59. Jadi wajar kalau dia diangkat kemarin ke level 59 pas gitu kan. Karena harga wajar berdasarkan PBI di angka 59. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman suka dengan emiten gocapan, CPRO lah gitu ya. Siap nggak menerima konsekuensinya teman-teman nunggu lama. Tapi kalau naik sih lumayan. Kalau ke 60 aja sekitar 20%-an, 30%-an gitu kan. Sekali nariknya itu teman-teman. Cuman ya teman-teman nunggunya ini. Yang bikin teman-teman kasih itu nunggunya ini.
Kapan waktunya di-up? Kapan gitu kan? Karena belum waktunya. Kenapa belum waktunya? Betul kata teman kita bahwa emiten ini lagi dibuang dulu sama si Poren. Bandar lokal juga ikut-ikutan ngebuang. Biasanya ngambil sedikit, ikut-ikutan ngebuang. Kenapa ngebuang? Pasti ada yang nerima. Itu teman-teman ya. Kalau tidak nerima tidak akan ngebuang. Contohnya hari ini ada CC, teman-teman kita pada ngambil. Ya. Karena mungkin wah nih, emiten gocapan mau di-up nih gitu kan. Tetapi dari tanggal 1, berarti kan ada YB di sini, ada si GR, ada si YJ. Ini broker bagus teman-teman ya. Ini broker bagus yang suka dipakai sama broker bandar teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini karena baru si bandar lokal sama si poranya belum selesai jualan aja. Kebetulan ada nerima maka dipercepat teman-teman ya. Mudah-mudahan dipercepat ya untuk penjualannya biar lebih enak teman-teman. Harusnya sih diangkat dulu sih. Paling enak sih kalau jualan itu diangkat dulu teman-teman ya. Baru nah setelah agak tinggi diturunin dikit-dikit kan banyak yang average gitu kan. Akhirnya barang-barang dari bandar lokal sama si Ponen itu keterima dengan baik gitu kan. Dari tanggal 1 aja sudah 1 juta lot si Poren keluar ya. Kalau ini si bandar lokalnya cuman 270-an lah teman-teman ya. Yang nerima kan, tapi yang nerima juga sebenarnya ini bukan dari kalangan retail biasa sih dari tanggal 1 ya. Jadi masih ada kemungkinan, makanya berani dia nahan teman-teman. Kalau retail nggak berani dia nahan di angka 51 gitu kan. Kalau diguyur dia sudah siap dengan guyuran. Berarti si EB, si GR, si EJ udah siap dengan dana guyurannya teman-teman. Dengan barang-barang siap menerima di angka 51 teman-teman ya. Nah kalau sudah selesai teman-teman ya sudah pastilah mereka juga istilahnya orang-orang yang punya duit gede teman-teman ya. Orang-orang punya duit gede. Contohnya nih YB, YP contohnya dia broker gini gitu ya. So dia kok si GR ya. Gak mungkin kan orang tidak tahu apa-apa punya duit 1 miliar teman-teman ya. Benar nggak teman-teman ya? Tidak tahu apa-apa tapi dia beli di angka 51 sampai 1 miliar. Itu bukan orang tidak mengerti apa-apa teman-teman ya. Karena belum waktunya aja teman-teman. Kalau sudah waktunya, teng, udah pencet bel, teng aja langsung tuh 57. Kenapa belum ada bandar Poren keluar, bandar lokal keluar. Tapi yang nampung bukan dari kalangan smart money teman-teman ya. Nih andai kan smart money sudah kumpul kembali teman perhatikan. Smart money ngumpul, terjadi kenaikan lumayan kan sampai ke 59. Nih smart money itu baru ngambil dikit-dikit aja. Teman-teman ya belum ngambil secara signifikan. Makanya ini sudah mulai dicicil sih dikit-dikit teman-teman ya. Makanya jangan malu untuk nyicil teman-teman ya. Jangan malu untuk nyicil. Ya, tenang aja teman mendingan dicicil. Punya kalau scalping ya beda lagi lah itu aturannya teman-teman ya. Harus tersendiri kalau scalping punya aturan sendiri mereka mah ya. Tapi kalau teman-teman swing cicil aja. Ketika harga pas udah nggak usah ngisi lagi. Kalau mau ngisi pakai RDN baru teman-teman ya. Dengan emiten yang sama nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting oh ini udah bagus harga nih nggak apa-apa lah. Dapat sekian dihitung-hitung dapat sekian. Kalau mau nambah lagi ya udah pakai RDN baru aja. Biar harga yang sudah pas ini tidak terganggu teman-teman ya. Oke teman-teman untuk CPRO seperti itu ya. Ingat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin punya hematan gocapan harus siap dengan 3S. Saya suka menjalankan 3S teman-teman ya. Sabar, sabar, dan sabar teman-teman. Itulah kuncinya untuk di saham gocapan. Baik ada IOTF ya, IOTF. Dari Bro Arwibowo ya. Koci, koin, IOTF dong. Saya bahas IOTF dulu. Yang Koci udah masuk, Koci nih. Koci udah masuk ya. IOTF sudah masuk. Koin, nah koin belum masuk nih ya. Jadi koin sama Kocinya nanti nyusul. Saya bahas IOTF-nya dulu ya dari Bro Arwibowo ya. Oke, kita bahas untuk IOTF. Sekalian ada teman kita juga yang nyakut di angka berapa nih? IOTF itu ya. 87 ya. Nah, teman-teman ya. Dia lagi sideways turun, teman-teman ya. Dia sideways tapi turun. Kenapa sideways turun? Karena perhatikan teman-teman ya.
MA10, MA20 berada di bawah candle di atas candle semua, sorry. Dan Bandar Lokal cenderung jualan dikit-dikit. Nah, ini sudah mulai habis nih Bandar Lokal teman-teman ya. Dia ngambil kan di arah sini, ngambil, nah terus jualan dikit-dikit. Nah, mudah-mudahan si barang lokal sudah mulai habis, dia bisa menguat kembali. Bandar Poren terus-terusan ngambil walaupun sedikit. Ya nih sedikit nih ada Bandar Poren nih dari tanggal 1 Agustus. Ya ada YP walau YP AIC, sayang banget ya. Harusnya CC di depan nih gitu kan. CC harusnya di depan kayaknya si CC bukan tidak berani, tidak mau melangkah mendahului teman-teman kayaknya. Dengan sopan santun nah, teman-teman ya. Ini si AK teman-teman yang bagus tuh si AK di sini. Tapi si AK menyisakan barang doang. Jadi dia posisi turun dulu teman-teman ya. 87 di mana 87? Ya 87 mah pas banget ada kenaikannya dong teman-teman ya. Aman sih teman-teman, tenang aja. Dan saya selalu memberikan kepada teman-teman bahwa IOTF ini adalah emang emiten bandar teman-teman ya. Yang suka saya bilang bahwa setiap bandar pengen punya harga di bawah. Oke teman-teman, untuk IOTF ya masih ada potensi penurunan. Ini smart money belum ada nih teman-teman ya. Tapi dia kadang-kadang suka tiba-tiba naik teman-teman ya. Tapi gejala-gejalanya itu biasanya smart money kumpul dulu nih. Ya, tapi di sini belum kelihatan nih smart money belum kumpul tuh. Ya. Biasanya kalau smart money sudah mulai kumpul ada kenaikan lumayan teman-teman ya. Maka tunggu dulu sampai smart money ngumpul. Tapi kadang-kadang tiba-tiba aja naik gitu ya. Itulah yang milik bandar teman-teman ya. Tanpa tanding aling-aling. Kenapa harus smart money ngumpul? Karena mereka punya lawan yang sepadan ya. Kalau retail kan cenderung ya sembarangan. Kalau smart money kan pakai strategi. Berarti dia cenderung mengatur strategi juga gitu antara smart money, bandar lokal dan poren. Sementara ini bandar lokal cenderung masih jualan dulu ya. Sejak pengambilan di level sini nih teman-teman ya. Di angka 16 Juli dia jualan sedikit-sedikit dan sudah terus berkurang. Tetapi bandar poren malah ngambil walaupun sedikit-sedikit, walaupun yang mimpin bukan si CC atau si AK, tapi si YP yang mimpin teman-teman. Kita lihat performanya YP ya. YP juga bagus, saya masih masih ingat tuh. YP itu di Jemas teman-teman ya. Bukan Demas ya, tapi di Jemas ya. Dia itu cenderung keren teman-teman ya. Dia bisa mempermainkan, maka juga sering untungnya itu diuntungkan dengan YP itu gitu teman-teman ya. Turun contohnya ke 57 ya. Nanti 2 hari 3 hari kemudian di ke 60. Turunin lagi ke 55. Nanti beberapa kemudian ke angka 65, ke angka 70, turunin lagi. Nah, saya sering cuan di Jemas dulu begitu. Pas saya lihat, oh ini si YP, saya bilang bandarnya. Keren juga saya bilang si YP bisa begini. Jadi saya sering TikTok di situ, nunggu 1 hari 2 hari. Saya suka pernah bilang kan, ketika saya kalah scalping, saya akan kembali ke Jemas untuk ngambil kekalahan scalping saya gitu teman-teman ya. Karena dulu itu enak Jemas itu, sekarang kan sudah tinggi harganya. Saya juga lagi nunggu koreksiannya Jemas ya. Saya pengen bermain di angka 55, 60, 70 di bawah lagi gitu. Itu enak walaupun ngambil cuman 3 tik, 4 tik tapi berasa untuk mengembalikan istilahnya dana, mengembalikan kepercayaan untuk scalping itu ada lagi. Ada lagi scalping lagi teman-teman seperti itu teman-teman ya. Dulu saya seperti itu ya, dulu ya. Kalau sekarang kan saya sudah scalping itu sudah enggak lah, malahan udah enggak sama sekali gitu scalping. Karena kalau swing itu lebih santai. Kalau scalping ya mungkin saya tidak bisa ngebahas emiten seperti ini teman-teman ya. Punya waktu dari pagi, siang, sore sampai malam gitu kan. Karena kalau scalping sebenarnya yang menguras itu psikologis kita. Kadang-kadang kita sudah dapat nih teman. Saya kalahnya itu dulu psikologis saya itu masih gini teman-teman ya. Ketika saya dapat, contoh dapat gain 10, 20 sampai 30%, cenderung masuk lagi. Itu yang bikin kekalahan. Harusnya kalau sudah dapat hari ini 20%, 15%, 10% stop. Jangan trading lagi. Karena sumber dari kekalahan itu adalah masuk kedua kalinya. Penasaran. Karena psikologis kita belum terjaga, teman-teman ya. Maka ya udahlah, saya berhenti untuk scalping. Saya bilang lebih baik swing aja lebih enak. Ya, lebih enak kalau swing itu lebih enak. Maka saya bisa ngebahas seperti ini ya. Kalau mau scalping mah teman-teman ya, sebenarnya kalau mau scalping saya suka scalping itu antara jam 9, 9.15 aja.
kalau nggak sampai 9.30 teman-teman. Itu banyak, transaksi di situ teman-teman ya. Makanya saya Bang, menang di sini, balik ke sini kalah lagi, nanti balik lagi ke Jemas teman-teman. Sungguh pada Jemas itu emang pengembalian cuan ya, bolak-balik, tapi kadang-kadang dasar dasar manusia ya, gampang bosen teman-teman. Makanya saya sekarang itu berusaha untuk, ya udahlah saya pegang satu, beberapa emiten aja tidak terlalu banyak, tapi kita pelihara. Kita mulai dari apa, dari bawah dulu, ketika dibawa ke bawah lagi fundamentalnya baik, saya cenderung untuk ngisi, kalau sudah pas udahlah, udah pas tinggal tunggu naiknya aja, gitu teman-teman, sudah pas tinggal tunggu naiknya aja. Sudah naik udah, ambil 20%, 30% cukup, perkara dia naik lagi ke atas silahkan, yang penting saya sudah bersyukur dengan apa yang saya dapat, dan hasilnya juga lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Iya walaupun agak, kalau swing agak panjang dikit ya lumayan juga teman-teman ya, menguras waktu juga tapi pikiran kita jadi tenang gitu aja. Kenapa saya berhenti scalping, karena pikiran saya tidak tenang aja teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman, mau segalakannya scalping itu bagus kok teman-teman ya, bahkan harus ahli dalam scalping, dan ingat dalam hukum scalping itu cut loss itu penting teman-teman ya. Jangan sampai, porto kita terguras karena, wah pasti naik nih. Kalau udah, sesuaikan dengan kondisi kita, kalau saya pingin 10% untuk cut loss, udah 10% aja. Jangan teman-teman, wah naik lagi 11, 12, akhirnya 20% sampai 30%, ya seperti itu. Terus, ketika nyangkut, teman-teman nggak mau cut loss, akhirnya ditunda kan. Ketika ditunda, terjadilah lagi penurunan lagi, dan teman-teman akhirnya cut loss di level paling bawah lagi. Kecuali kalau swing pendek, contohnya teman-teman mau ngambil di atas, mau jual di atas, sekarang lagi koreksi, teman-teman lihat 1 menitannya aja gitu teman-teman ya. Contohnya saya mau ngambil sekarang buat besok atau buat 2 hari yang akan datang, ya teman-teman harus mengatur resikonya juga. Swing seperti itu juga harus cut loss teman-teman ya, untuk melindungi portofolio. Kalau saya sendiri sekarang itu kan cenderung, nyicil aja teman, dikit-dikit dikit-dikit dikit-dikit. Nanti kalau sudah harga pas, ya udah biarin aja, nanti juga naik dengan sendirinya. Ya kadang-kadang saya juga suka scalping teman-teman, dikit-dikit lah untuk ngisi waktu, kadang-kadang suka scalping dikit aja ya, ngambil 1 tik, 2 tik, sembari santai, kadang-kadang begitu. Tapi kalau lihat potensinya dulu teman-teman ya. Saya juga scalping sama emiten-emiten yang baik lah teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya, untuk IOTF seperti itu ya. Lanjut ya teman-teman ya, VRNA. Wis, ini jarang dibahas nih teman-teman ya, soalnya sudah mulai, saya bisa bikin dari nol lagi ya, satu, dua nih. Karena kenaikan sudah saya bikin dari sini dulu ya. Kita mulai dari sini nih. 86 ada tanda kenaikannya, saya bikin tangga target dulu sini. Saya bikin dari nol lagi nih. Udah lama soalnya emiten yang tidak dibahas ya. Saya bikin tanda penurunan. Nah, tanda penurunan 71. Ini emiten ini akselerasi ya. Coba apa, bukan, bukan ya? Coba cek dulu nih. Bukan ya? Wah, naiknya suprit teman-teman. Bukan kan? Bukan akselerasi kan? Pengembangan. Naiknya suprit teman-teman ya. VRNA. Posisi downtrend teman-teman ya. Posisi downtrend. Cuma dia nuruninnya dikit-dikit ya. Keren juga nih nurunin dikit-dikit teman-teman ya. Ini berarti supportnya sudah dijebol. Berarti ada area support di sini teman-teman. Di angka 48, 50 berarti teman-teman ya. 50 punya sekali 50. Tahun berapa ini? 2019. Udah minta dana dari masyarakat juga nih.
Harga sekarang di sini kan 74. Wow, 74 berarti ngejar yang ini udah ketutup. 61 teman-teman nih. Dia punya gap yang sangat lebar sekali 61. Gap 67. Di bawahnya ada lagi nggak? Ini tahun 2019. Ya, di sini berarti teman-teman nih, ya. Nah, ini adalah area terbawahnya di angka 61. Posisi downtrend pelan-pelan. Jadi di apa namanya di irisnya tipis-tipis teman-teman ya. Ini kan ini si ekor merah sudah dilewati dengan baik kan. Ini saya nggak suka nih dengan apa namanya emitennya nih. Kenaikannya tidak apa namanya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi kasih sudah mulai bagus nih. Ini transaksi sudah mulai bagus. Tok cenderung kayak sepi teman kalau begitu nih. Ini kayak begini sepi banget. Ini cenderung diturunin tipis-tipis teman-teman. Tapi kalau sekali naik kan lumayan ini teman-teman ya. Nah dia target tahun 2024 nih. Oh pernah dibahas berarti teman-teman ya. Jadi targetnya belum tercapai ini teman. Ini emiten yang wow ini emiten udah lama teman. Ini sebenarnya emiten senior ini teman-teman ya. Ya ketika naik itu tahun 2020 Covid aja ketika Covid aja nih teman-teman ya. Jadi dia punya standar di sini nih. Standarnya itu di level 92 sampai ke level 133. Cuman setelah Covid diturunkan levelnya. Jadi ke bawah, sempat ke bawah, langsung di up ke atas sampai harga mentok 200-an. Sekarang lagi di bawah ke bawah lagi. Ya. Sekarang lagi di bawah ke bawah lagi. Pada harga itunya bagus ya di sini. Nah, ini target tahun 2024 belum kecampaian juga. Karena posisinya sekarang posisi lagi downtrend teman-teman ya. Diiris tipis-tipis dia. Bahkan MA10 pun tidak berfungsi di sini teman-teman. Kenapa tidak berfungsi? Perhatikan nih MA200-nya. Masih cenderung pingin ke bawah teman. Tidak walaupun sudah didekatin nih, dijauhin lagi. Ya, nanti didekatin lagi, dijauhin lagi. Jadi cenderung dia menjauhi MA200-nya. Kenapa? Karena berpikir kalau MA200 sudah mulai ditembus sama candle, itu berpikirnya akan uptrend teman-teman ya. Tapi tenang aja teman-teman ya. Si Bandar Polen sudah mulai masuk walaupun sedikit ya, cuma 9 juta aja di tanggal berapa nih? 4 Agustus ya. 9 juta dan tanggal 11 kemarin ya. Sudah mulai masuk 930.000 aja. Bandar lokal memang lagi jualan dulu tapi kemarin ada pengambilan 2 hari ya, 3 hari ini. Walaupun sedikit tapi ada pengambilan. Pan di bibit anopannya tidak terlalu tebal juga, tidak terlalu tipis juga ya. Cuma cenderung emang lagi di downtrend kan karena MA200 masih posisi di atas candle teman-teman. Artinya masih posisi downtrend ya. Hati-hati ini area penurunan yang terbarunya tadi angka 71, 67 sama di angka 61. Selebihnya nggak ada lagi berarti ini yang terbawah jadi 61 ya. Oke teman-teman ya, hati-hati aja ya ini sebenarnya masih ada area penurunannya ya. Secara tapi kadang-kadang dia suka pakai shadow nggak sih kenaikannya dia ya? Oh iya, dia pakai shadow nih teman-teman. Manfaatin ketika naik pakai shadow. Smart money ya. Setelah ada smart money, ini ada smart money sudah mulai masuk nih ya. Manfaatin kenaikan sementara bisa pakai shadow ya. Ke level mana di sini nih? Saya bikin ke tanda kenaikan di sini. Nah, harus bisa melewati ini nih. Berarti ke depan aja di sini ya. 75 berarti teman-teman. Saya kasih tanda warna biru juga ya. Ya teman-teman ya. Kalau sudah mulai dilewati akan cenderung baik nih teman-teman ya. Dem gitu bisa sampai ke angka 86. Tapi kalau yang terlewati malah tanda penurunannya hati-hati bisa ke angka 61.
Bandar lokal sudah mulai ngambil, foreign sudah ngambil tapi tidak masif pengambilannya. Hanya seperti retail biasa aja. Ambil nanti untuk jual di harga tinggi gitu teman-teman ya. Tidak berupaya untuk membantu seorang bandar lokalnya untuk memaaf harga. Oke teman-teman, untuk VRNA begitu ya. Sekarang PAMG. PAMG berarti penyertaan teman-teman ya. Artinya ada dua PAMG, ada dua apa namanya, dua komentar, dua emiten di satu komentar. PAMG. PAMG mana nggak keluar PAMG nih, saya close dulu ya. Begini sekarang teman-teman nih, kadang-kadang begitu teman-teman ya. Lebih daripada berapa menit juga ngehang dari brokernya ya teman-teman ya. Kadang-kadang saya yang hang juga. Oke, PAMG target yang saya tandain penurunannya tercapai. Berarti dia mau melanjutkan penurunan. Saya hapus aja. Sorry, itu pas banget ya. Berarti belum. Sorry. Saya kasih tanda kenaikan dikit ya di sini nih. Nah, itu ada si kepala merah, teman, itu tanda kenaikannya. Bila dia jebol, nih area yang saya tandain, dia harus menutup gapnya kan di sini nih. Berarti dia menutup PR dulu ya untuk koreksi. Karena si bandar lokal pun masih ada di atas sebenarnya di sini. Perhatikan nih, bandar lokal ngambil buangan dikit kan. Foreign keluar, sudah mulai ngambil dikit. Nah, jadi si bandar lokal ngambil jualan dikit, si bandar foreign jualan ngambil dikit, teman-teman ya. Posisi si MA 200 menuju ke atas ya. Artinya masih posisi uptrend. Cuman kembali kan di dead cross kan di sini ya. Terus dipaksakan naik kan, akhirnya sideways sambil diturunkan. Hanya kalau dia nutup area gap itu akan lebih baik. Kenapa dia menutup PR-nya dulu? Ya. Tapi kalau dia mau melanjutkan kenaikan ya silakan aja. Berarti nanti ke depannya dia akan menjadi PR di masa akan depannya. Di masa yang akan datangnya. Nah, untuk PMG targetnya sudah tersentuh dengan shadow beberapa kali, tapi dia tidak kuat untuk mencapai targetnya. Jadi teman-teman nanti targetnya pakai shadow aja dulu gitu ya. Nanti teman-teman bisa ngambil di bawah lagi kalau teman-teman ingin ngambil lagi gitu kan. Dari isian pun bandar lokal masih ada di dalam. Terus si bandar foreign pun sudah mulai masuk walaupun sedikit teman-teman ya. Sedikit juga masuk teman-teman ya. Sini ada AK bagus teman-teman, AK bagus ya. Terjadi kenaikan ketika smart money masuk. Artinya smart money sangat dibutuhkan di sini ya. Sebagai lawan yang sepadan. PAMG kita lihat di sini. Ya udah dicatat ya. Nah, posisi PAMG itu cenderung dijual di harga murah bangetnya. Ini emiten yang di-up duluan dari tahun 2019. Artinya sudah dapat cuan duluan, dikembalikanlah kepada mekanisme pasarnya dan dia cenderung pingin jualan di harga segini aja. Paling tinggi itu dia kemarin jualan di harga murahnya ya. 147 setelah dia kembali daripada harga murah bangetnya gitu kan. Di angka 50-an. Berarti emiten 50-an teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti targetnya bisa ke harga 115 ataupun di bawahnya dikit ya. 96-an lah teman-teman ya. 110 juga ada tanda kenaikannya. Dia harus berusaha teman-teman. Ini kan emiten yang di-up duluan jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu. Mungkin harga tertinggi ya harga murah aja 142. Karena sudah dikembalikan kepada mekanisme pasarnya dan si bandar pun sudah tidak punya PR untuk kenaikannya karena dia sudah di-up duluan. Artinya semua yang beli sudah untung duluan. Baru dia dijualkan lagi kepada teman-teman yang belum ngambil. Wah, ini PAMG bagus nih. Digambar-gambar ya akhirnya pada nyangkut juga gitu kan. Tapi dia punya standar harga tertingginya yaitu di lepas ini. Kalau kita perbandingkan 118 sama di angka 96-an. Nah, itu 96 harga standarnya. Di lepas ini berarti nih. 97 atau enggak di harga shadownya bisa ditarget di angka 109. Kenapa ke situ teman-teman ya? Karena sudah beberapa kali kan menyentuh dengan shadow. Posisi sekarang lagi uptrend teman-teman ya. Oke, selama ini kan dia downtrend terus gitu ya.
Sekarang sudah mulai uptrend kembali ya, mudah-mudahan sih bisa dilanjutkan ke uptrend-annya gitu kan. Ini tinggal kembaliin aja teman-teman ya, di bawah candle lagi, terus biar biar memotong dulu MA20-nya. Dia cenderung dia akan uptrend, tapi kalau cenderung masih dibawa ke bawah, ya waspadalah teman-teman ya. Garda terakhir adalah MA200 sebagai pantulan terakhir. Kalau tidak mantul juga sudah menanti di angka 50 kembali. Karena emiten ini emiten 50-an, teman-teman ya. Tapi yang saya tadi bilang itu masih bandar lokal pun masih ada di atas, artinya masih punya barang. Dan bandar foreign sudah mulai ngambil. Ini kalau tidak ada halang berintang harusnya Smart Money sudah mulai masuk lagi gitu kan. Cuma Smart Money tunggu-tunggu udah berapa bulan nih belum masuk lagi. Tapi kadang-kadang sulit ditaikin sebentar, manfaatkan itu teman-teman ya. Manfaatkan itu untuk kenaikannya bisa ke level 97 dengan shadow teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu aja untuk KMG ya. Sekarang ada Jati teman-teman. Jati ada punya siapa Jati? Dari Bro Riyandi. Udah jual jar tor apa langsung apa ya Jati menuju ATH-nya. Apakah Jati akan menuju ATH-nya gitu ya. Bintang-bintang Jati lagi nyangkut. Nah teman-teman ya. Saya tuh masih ingat teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan saya tuh hampir setiap waktu kali ngebahas si Jati gitu ya. MBT ini kan MBT 50-an teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan lagi kita apa namanya kembali ke masa belakang teman-teman ya. Nah, MBT 50-an. Teman kita itu ada yang nyakut teman-teman ya dari tahun berapa nih? Tahun 2023. Dia sudah berhasil teman-teman, sudah berhasil jualan ya mungkin tahu di harga berapa, tapi sudah tidak komentar lagi sekarang nggak tahu kemana tuh. Sudah kejemput mungkin ya. Terkadang teman-teman ya kalau sudah nunggu lama dengan hanya kejemput aja itu sudah bersyukur. Andaikan dia dibawa ke atas lagi pun jangan menyesal. Kenapa? Orang target kita dari awalnya pingin kejemput aja, ya. Jadi sudah kalau sudah kejemput aja, udah target teman-teman kejemput aja. Nah, kecuali dengan teman-teman yang biasa. Yang biasa memang beli di 50, ya. Dia bukan soal kejemput atau tidak, tapi cuan di harga berapa dan pingin berapa, ya. Biasanya dia ngambil satu kali tarikan ada, yang dua kali tarikan ada, terserah teman-teman tuh ya. Nah, kalau ditanya, teman-teman apakah ini akan kembali ke ATH-nya? Sebenarnya saya punya target utama di sini tahun 2024 ya. Ya saya punya target utama teman-teman untuk si Jati ini di level 216. Cuman tidak kesampaian. Hanya mendekati di angka 194 ya. Ini sebenarnya nih teman targetnya di sini di angka 214. Cuman dia tidak terdeteksi, tapi dia cenderung di sideway kan nih teman sideway atas si MA200 masih menuju ke atas. Nah, tanda penurunan pun baru dijemput satu aja sini teman-teman, satu aja dulu ya. Saya hapus lagi. Nah, kalau dari area penurunan teman-teman ya, berarti kan sudah kejemput satu nih. Saya gedein dulu ya. Siapa tahu di sini ada tanda penurunan lagi. Nah, ini ada tanda penurunan dikit lagi di sini. Nah, di sini kan sudah dibikin bagus nih. Ada si ekor kembar ya, 140-nya. Di sini kan sudah kejemput. Nah, bila melanjut bola lagi ke area supportnya 140 sudah menantikan di sini angka 129 nih ya. Nah, kita kecilin lagi. Perhatikan teman-teman untuk bandar lokal sama forennya. Perhatikan dia lagi jualan luar biasa di harga atas. Jualan di harga atas di 140-an. Perhatikan. Ya, jualan dengan sangat baik. Bandar foren pun sama ngambil terus jualan. Karena lihat indikasi dari seorang bandar lokal jualan, si foren pun ikut-ikutan jualan ya. Karena takut dikandangin. Ya takut dikandangin si forennya, makanya dia langsung ikut-ikutan jualan. Sambil menurunin harga sambil jualan teman ya. Yang seperti ini yang suka saya bilang diiris tipis-tipis teman-teman ya. Suka dibilang saya bilang ini diiris tipis-tipis teman-teman ya. Dan di sini walaupun ada penjualan teman-teman ya,
Memang sih yang banyak teman-teman kita yang ambil XC, XL ya. Tapi selain daripada XC sama XL nyentil yang namanya broker LS. Nah, yang seperti teman-teman ketahui, broker LS itu suka dipakai sama bandar. LS, KK, teman-teman YP sebagian suka dipakai, apalagi CP sama CXA. Jadi ini penurunan itu cenderung walaupun bandar lokal cenderung terus-terusan menjual, tetapi harganya tidak turun secara signifikan seperti hanya naik seperti ini. Ini harus secara teori ketika naiknya seperti ini maka turun pun akan cenderung drastis, ya. Tapi banyak yang nahan, banyak yang ngambil. Akhirnya diputuskanlah si Polen sama si bandar lokal itu jualan di atas, ya. Apabila sudah terjual semuanya dan dia tidak melakukan pengambilan lagi, saya pikir sih untuk tanda kenaikan harusnya bisa dilewati minimal teman-teman ya. Nah kalau kita lihat nih teman-teman ya, setiap harga tertingginya tidak bisa dilewati dengan body, semuanya dengan shadow. Perhatikan, harga tertinggi di level 181 tidak dilewati dengan body, hanya dengan shadow aja. Percobaan kedua dengan shadow. Percobaan ketiga itu untuk melewati harga tertinggi sesudah sebelumnya dengan shadow. Bahkan yang ini pun belum di apa namanya, belum dilewatin, ada tanda kenaikan hanya dengan shadow. Posisi downtrend. Kapan waktunya uptrend kembali? Untuk jangka sekarang harus bisa nge-break 149 dan 167 lebih dikit. Ya, mungkin bisa di level sini 171. Ya, mungkin dia akan update lagi. Kalau sekarang lagi asik-asiknya sebarang lokal jualan. Apakah wajar? Mereka jualan, wajar lah. Mereka ngambil dari harga berapa Jati 50 perak. Diangkat sampai ke suspend ya 180. Wajar kalau mereka jualan teman-teman ya. Karena selama ini kan dia yang ngambil barang teman-teman. Ya sekarang lah waktunya dikembalikan lagi kepada teman-teman yang lain gitu kan. Jadi emiten yang di sini sudah pada cuan, emiten teman-teman yang di sini sudah pada cuan diganti dengan teman-teman yang baru ngambil. Padahal teman kita aja yang nyakut dari tahun 2023 baru keluar, ya, baru pada keluar, diambil lagi. Makanya begitulah teman-teman ya. Ada yang satu sudah keluar, ada yang masuk lagi yang nyangkut teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau dari saya bagaimana? Biarkan teman-teman jangan memaksakan diri untuk masuk dulu atau average dulu ya. Biarkan dia menggapai semua tanda penurunan dulu deh. Sampai mana? Nah, ini kan ada support di sini teman-teman. Di angka 98 hampir mendekati MA 200. Mudah-mudahan dikasih sampai sini untuk menutup PR-PR-nya dulu. Mbak ini kan di sini harusnya naik sini kan di suspend teman-teman nih. Di suspend, langsung dipaksa turun, dinaikkan lagi tapi tidak selesai. Biasanya karena si dia sudah mau niat naikin harga lebih tinggi teman-teman ya, biasa suka dicapai lagi. Mungkin ini biar tidak terjadi lagi suspend yang ketiga kali berarti ya, keempat kali ya, 4 kali. Bisa sebulan lebih gitu kan di suspendnya. Ini kalau tidak ada aturan suspend sudah ke target utamanya nih kali teman-teman, kali teman-teman. Soalnya kan tinggal dikit lagi teman-teman, tinggal berapa lagi nih. Tinggal 20% lagi, tinggal 1 kali tarikan lagi itu teman-teman ya. Nah kalau akan kembali kepada ATH-nya, kalau dari tanda-tanda sih ada teman-teman ya. Tapi kalau lihat dari babak keduanya, cenderung dia tidak mampu untuk melebihi harga ini teman-teman ketika disuspend. Ini babak kedua nih, ya. Dia cenderung tidak melebihi, cenderung terus babak ketiganya juga sama tidak bisa melebihi target babak kedua. Babak keempat tidak mampu melebihi ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi nanti teman-teman lebih baik tunggu dulu sampai bandar lokal sama si Poden ambil lagi secara signifikan teman-teman ya. Karena si bandar lokal ngambil jualan lagi, nanti ngambil jualan lagi. Cenderung memang dipertahankan teman-teman di sini. Makanya bisa ngebreak juga ini teman-teman ketika sudah mulai pada berkurang, sudah mulai pada ya udahlah daripada itu teman-teman ya. Daripada turun dalam sekatos itu juga baik teman, itu salah satu strategi untuk melindungi dana teman-teman gitu kan. Nah mungkin kalau psikologis teman-teman sudah mulai terganggu karena di saya bagian panjang di harga atas, nah dia bisa up dengan syarat ya yang tadi saya bilang itu harus bisa break area 147 lebih dikit pelan-pelan sampai ke level 167. Kalau mau saya ligusin ya silahkan aja gitu kan. Apalagi kalau saya lugusin bisa break area 180 18 berapa nih?
190 aja, ya target utama dikit lagi teman-teman ya. Karena posisi CMA 200 masih menuju ke atas ini teman-teman ya. Akhirnya secara TA masih posisi uptrend harusnya teman-teman ya. Dan hari ini pun terakhir ya si Banaloka masih ngambil 2,4 ribu lot ya, lumayan lah teman-teman ya. Walaupun tidak terlalu banyak tapi pengambilan sudah bagus dan terdeteksi ada CLS di sini kan. LS itu salah satu daripada bandar juga. Oke teman-teman, satu lagi deh selis teman-teman ya. Jati sudah selis ya. Sudah agak malam dikit ya. Dari Bro Ade Setiawan 916 bahas selis katanya. Kita cek selis. Selis sekarang jadi emiten gocapan ya. Aduh, selis digadang-gadangkan ini ya. Akhirnya dia digocapkan juga. Ini emiten di up duluan, jadi wajar lah. Kalau ini milik fundamental sekarang teman-teman nih. 10 milik fundamental aja, kalau fundamentanya baik cenderung dia akan membaik. Oke teman-teman ya, selis kalau saya sih dari saya gitu ya teman ya. Ini tercapai teman-teman ini. Tercapai. Orang yang bersabar mungkin sudah menuai hasil hari ini ya. Di babak pertamanya sudah menuai hasil. Ini harga wajar berdasarkan annualizer ya perkiraan. Saya hapus ya tanda kenaikan pertama. Perhatikan di sini smart money. Ketika smart money sudah berkumpul terjadilah kenaikan. Ini ada target keduanya di angka 57 sama di angka 62. Bahkan sudah sampai ke 62 dengan shadow ya. Dan hari ini Banaloka ngambil. Coba Banaloka bersatu dengan siapa di Banaloka? Ada teman-teman kita. Jadi Banaloka ngambil itu nyaru dengan teman-teman kita. Cuman bukan XL pastinya teman-teman ya. Bisa MG, AR, FZ, CPJ itu bisa teman-teman. Cuma pengambilan cuma 15.000 lot doang kan ya. Nah teman-teman kita lihat untuk 1 menitan deh teman-teman series ini ya. Mau nggak? Nah posisinya sudah mulai di bawah teman-teman ya. Sudah mulai di bawah MA10. Artinya masih bisa ke bawah lagi ya. Mungkin nanti bisa di angka 54 teman-teman ya. Untuk ada pantulannya mudah-mudahan ya. Karena secara TA MA10-nya berada di atas candle. Kecuali kalau besok sudah mulai ditarik kembali bisa aja teman-teman ya. Tapi secara TA sementara ini tidak ada tarikan, tidak ada dorongan, cenderung hanya yang menjual aja teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk series terus dulu banyak yang scalpingnya di series teman-teman ya. Cenderung itu gampang di series itu teman-teman ya. Nah kalau teman-teman yang swing atau ahli 50-an yang doyan 50-an ya sedang sudah cuan satu kali arah kan teman-teman ya. Targetnya fokus aja ke 62 sama 57 aja dulu ya. Untuk sementara ini secara 1 menitan masih posisi MA10-nya masih sudah berada di bawah candle. Tapi tidak menutup kemungkinan dan karena si Banaloka sekarang akumulasikan walaupun sedikit. Kalau Polen sudah bablas keluar ya. Polen ngambil dikit, keluar dikit, tidak melakukan apa-apa, pas naik langsung jual teman-teman ya. Polen sangat mudah. Kalau Polen itu kalau keluar mudah banget ya teman-teman ya. Si YP teman-teman ya. Polen YP keluar ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi ini yang bergerak sendirian adalah si Banalokanya. Mudah-mudahan besok ada pantulan ya dari MA 200 versi 1 menitnya. Mudah-mudahan ya. Karena dalam versi 1 menit itu teman-teman ya. Ya untuk menembus MA 200 ya sangat mudah sekali. Hanya dengan berapa tik aja sudah bisa terlewati gitu kan. Beda dengan day harian gitu kan. Hariannya baru nobos MA 200 sekarang doang. Di sini kan nggak berani pakai body. Sekarang sudah mau pakai body. Nanti besok kalau ada sideways ini enak nih teman-teman, sideways. Ya kalau naik mah silahkan aja gitu. Misalkan besok ada sideways sini di area sini gitu ya, tapi tidak terjadi penurunan di level MA 200-nya. Ini enak teman-teman. Anak-anak scalping atau anak yang sering ya udah masuk berapa tik masih enak teman-teman ya. Masih bisa dipermainkan ketika candle ini dibawa turun. Ya kalau yang ke atas mah silakan aja ya. 6274 tuh teman targetnya ya. Ke 74 aja dulu deh. Karena emiten ini cenderung rata dulu teman-teman di sini nih. Wah ini sampai ke 500 ya.
Orang harga sampai berapa nih, kan, 14.000 gitu. Wah, ini emang dulu itu diisukan teman-teman ya. Nah ini tuh teman-teman ya. Jadi targetnya yang terdekat di harga murah di angka 70 teman-teman ya untuk 3 tahunan. 5 tahunan masih di angka kegedean ya 2.500, jangan ke 2.500 lah. 58 diam lah teman-teman di situ mungkin bisa ya. Kalau saya sih cenderung, harga sini aja dulu yang terdekat 62 sama di angka 74 teman-teman. Oke teman-teman untuk selis seperti itu ya. Walaupun ada kenaikan tapi secara 1 menitan posisi CMA-nya itu masih sekarang itu posisinya di atas candle dan memang CMA 200-nya masih posisi di bawah, cuma tinggal sedikit lagi gitu kan. Nah, mudah-mudahan dipantulkan dari MA 200 versi 1 menitan, teman-teman ya. Nah, itu akan terjadi kenaikan lebih enak lagi. Nah, teman-teman dengan berakhirnya selis, berakhir pula untuk, video yang sekarang. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain ya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.